Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga kita selalu terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kelak nantinya kita semoga mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada waktu ini, kesempatan kali ini, kita sedang dilanda musibah, sedang dilanda cobaan, yaitu dengan menyebarnya virus COVID-19, menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Begitu juga kita jangan sampai mengesampingkan ataupun melupakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dari pemerintahan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, selalu kita jaga, selalu kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Begitu pesan yang dapat saya sampaikan pada pembukaan pidato pada kesempatan kali ini. Hadirin hadirat, semoga kita selalu terjaga dalam keadaan kesehatan, sehat afiah, sehat jasmani dan juga rohani, sehingga kita selalu senantiasa bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi menyampaikan ataupun berisi tentang bahwasanya setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah, yang terlahir dalam keadaan suci, nantinya dalam kehidupan kedepannya yang menjadikannya sejak lahir, yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, itu adalah dari kedua orang tuanya. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita selaku manusia, umat manusia yang lahir ataupun yang telah menjalani kehidupan ini dengan memegang erat akan agama Islam, agama yang telah dibawa, agama yang telah disyiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kaitannya dengan fitrah. Beliau membagi dengan dua macam.
Yang pertama fitrah yang berkaitan dengan hati, yakni ma'rifatullah, yang artinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengenal saja, akan tetapi juga mencintai dan juga mengutamakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita berpaling dengan yang lain. Itu penjelasan terkait dengan ma'rifatullah. Yang kedua yakni fitrah yang berkaitan dengan amaliyah. Al-Imam Ibnul Qayyim membagi fitrah dalam hal amaliyah atau perbuatan menjadi dua, yakni fitrah yang berkaitan dengan rohani, dan yang kedua yakni fitrah yang berkaitan dengan jasmani. Fitrah yang berkaitan dengan rohani yakni fitrah atau mensucikan diri kita atau rohani kita, dalam artian hati kita dari perbuatan ataupun dari perilaku amaliyah yang bisa membuat hati kita semakin gelap, semakin mengeras, yaitu menjaga hati kita daripada sifat-sifat sombong, sifat-sifat daripada takabur ataupun sombong. Yang pertama, yang kedua akan sifat-sifat atau perbuatan, yakni riya dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua, yakni daripada fitrah amaliyah atau perbuatan yang kedua, yakni jasmani, adalah mensucikan badan kita, jasad kita. Salah satunya dalam syariat adalah mensucikan ataupun bebersih diri, bersih-bersih badan, bersih-bersih badan kita. Itulah salah satu ataupun pembagian daripada Al-Imam Ibnul Qayyim akan penjelasan beliau tentang pembagian fitrah. Fitrah tentang rohani dalam hal mensucikan diri, semoga kita selalu senantiasa bisa menjaga hati kita daripada sifat-sifat yang akan membuat hati kita mati, akan membuat hati kita keras, daripada taufik ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yakni fitrah akan jasmani, menjaga diri kita dari kotoran-kotoran ataupun daripada penampilan yang kurang enak ataupun kurang sedap dipandang mata. Itulah salah satu penjelasan daripada fitrah menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya terkait dengan daripada fitrah kita sebagai manusia yang terlahir sejak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka dari itu kita selaku manusia yang terlahir dalam keadaan suci, semoga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mendekatkan diri kita ataupun selalu belajar kepada salafus saleh, kepada alim ulama yang ada di sekitar kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan yang dapat saya sampaikan ataupun materi yang dapat saya sampaikan. Satu pesan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dalam kitab Simtud Duror, Ya Rabbi sholli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq, bahwasanya akrami da'in yad'u ilal haq, Nabi Muhammad adalah manusia atau paling mulia dalam hal mengajak kepada kebenaran. Itulah insan yang paling mulia, insan yang tiada sedikit pun noda ataupun celah, yaitu insan kekasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baik penyeru dalam hal menuju kepada kebenaran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.